Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kali ini kita akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 11 dalam judul Explanation Text. Setelah di video kemarin kita sudah membahas tentang grammarnya, yaitu tentang passive voice. Kalau kalian belum nonton, Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box. Kali ini kita akan bahas genre of the text-nya, yaitu jenis teksnya, yaitu explanation text, teks eksplanasi. As its name, explanation means menjelaskan, to explain gitu ya. Explanation itu kan to explain, diambil dari kata explain, berarti menjelaskan. Menjelaskan tentang apa sih dan gimana keunikan dari teks explanation? Yuk kita langsung cari tahu di video kali ini. Terus, social function of the explanation text is, of course, to describe how or why a certain phenomenon happens. Kenapa atau bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Structure of explanation text. First, we have what is called as general statement. It is the introduction or general explanation of a certain phenomenon.
It usually contains of why this phenomenon is important to be explained. Jadi yang pertama itu ada yang namanya general statement, yang isinya adalah pembukaan tentang suatu fenomena. Kenapa sih fenomena ini jadi menarik atau penting untuk kita bahas atau penting untuk kita ketahui. Yaitu di part namanya general statement. Kemudian di paragraf berikutnya biasanya ada yang namanya sequence of explanations atau urutan penjelasan. Nah, perlu diketahui meskipun ini sequence of explanation ini berlaku untuk menjawab how dan juga berlaku untuk explanation text yang menjawab why. Jadi dua-duanya mau menjawab apapun harus ada yang namanya sequence of explanation, penjelasan. Nah, si sequence of explanation tadi isinya ya why, kalau dia pertanyaannya atau teks eksplanasinya mau menjawab why berarti isinya reasons, atau kalau dia mau pertanyaannya tadi teks ini mau menjawab how ya berarti urutan-urutannya dari suatu fenomena tersebut terjadi. In this part, the writer explains the answer of his or her curiosity of writing the text. Jadi intinya dari sequence of explanations adalah si penulis itu menjabarkan secara detail tentang keingintahuannya dia terhadap si fenomena tersebut, apa yang sudah akhirnya dia pahami dari si fenomena tersebut. And this sequence of explanation can be more than one paragraph. Biasanya bisa lebih dari satu paragraf. Terus ada juga part yang namanya closing atau concluding statement. Nah, ini optional ya, boleh ada, boleh tidak. Jadi intinya dari closing atau concluding statement ya jelas lah itu adalah kesimpulan dari teks. And it can be stated or not on the text. Tadi boleh ada, boleh tidak, boleh tertulis, boleh tidak. Dan jangan terkecoh ya, karena biasanya teks eksplanasi itu bagian yang paling bawah sendiri belum tentu adalah concluding statement atau closing. Bisa aja the last sentence of an explanation text is part of the last step dari sequence of explanation-nya. Jadi bisa aja kalimat terakhir atau paragraf terakhir dari explanation text itu masih termasuk dalam sequence of explanation. Jadi harus jeli dan hati-hati ya. Kemudian ini juga optional, a visual text or a labeled image. Ini kadang ada, kadang tidak. Misalnya kayak tadi kita mau jelaskan tentang fenomena terjadinya hujan. Nah, kita bisa kasih gambar tentang siklus terjadinya hujan untuk membantu pembaca memahami si teks kita. Jadi bisa membaca juga bisa sama lihat urutan kejadiannya dengan melihat gambar. Seperti itu ya untuk generic structure of an explanation text. Terus kita ke linguistic features nih dari explanation text. Jadi untuk keistimewaan bahasa dari explanation text, yang pertama focus on general group rather than specific. Jelas kita menjelaskannya misalnya fenomena terjadinya letusan gunung misalnya. Nah, kita nggak spesifik gunung Kilimanjaro aja gitu kan, tapi gunung di dunia ini kan banyak dan banyak juga yang masih aktif dan bisa meletus seperti itu. Jadi general ya fenomenanya. Mungkin nanti satu gunung dengan gunung yang lain fenomenanya bisa beda, tapi untuk teks eksplanasi kita pakai yang general, yang secara umum dijelaskan. Kemudian use linking verb. Linking verbsnya seperti kata in general, rather, for instance, ini untuk menggabungkan satu kalimat ke kalimat lain atau satu paragraf ke paragraf lain. Kemudian menggunakan action verbs. Nah, action verbs ini banyak banget di videonya Miss yang analytical exposition. Coba dicek di card kanan atas dan juga description box ya nanti, yang tanya tentang action verbs itu apa sih Miss? Jadi action verbs itu adalah, jadi gini, kata kerja itu tuh ada dua tipe. Ada yang namanya mental verb, ada yang namanya action verb. Action verb. Kalau yang action verb itu yang kita melakukan sesuatu dan kelihatan hal yang kita kerjakan tersebut. Misalnya kita makan, kita lari, kita tidur, kan kelihatan tuh ya, pekerjaannya tuh kelihatan. Tapi kalau yang mental verb itu yang tidak terlihat. Misalnya kita berpikir, kita merasa,
itu kan terjadi, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kepala sendiri, oh itu si dia tuh lagi berpikir, tuh kan kita nggak bisa lihat proses berpikirnya. Nah itu kalau yang kita nggak bisa lihat namanya yang mental verb. Tapi yang action verb itu yang kita bisa lihat. Contoh nih, action verb breaks di sini pecah. Kalau suatu benda pecah kan kita bisa lihat. Erupts, ini gunung berapi yang meletus gitu kan kelihatan, letusannya itu bisa kita lihat gitu kan. Nah itu kita pakai action verb untuk teks eksplanasi. Kemudian untuk tense-nya kita menggunakan simple present tense, seperti kata is, wake, are, dan lain sebagainya. Kalau lupa juga tentang teks present tense, Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box ya. Ini penting banget loh, simple present tense itu dasar dari semua tenses, jadi please dipahami dengan baik. Kemudian reference to people should not be given. Nah ini maksudnya adalah kalian kalau pakai teks eksplanasi fokusnya ke fenomena, bukan ke orang. Jadi nggak perlu kalian menjelaskan tentang orang gitu ya. Menjelaskan tentang pakai pemerintah boleh, tapi pemerintah itu kan group of people, bukan spesifik satu orang gitu loh. Nggak bisa pakai satu orang. Apalagi kalau menjelaskan yang fenomena alam ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan seseorang gitu ya, tapi itu kan lebih ke kondisi alam yang tiba-tiba terjadi misalnya. Terus pastinya biasanya teks eksplanasi menggunakan passive voice. Kalau belum nonton videonya passive voice, please do check this video out di card kanan atas atau description box, nanti Miss tulis linknya ya. Karena passive voice ini penting banget kalau kalian mau nulis formal writing. Formal writing itu kalian, jadi kita membuat tulisan yang ilmiah dan lain sebagainya, itu pasti pakai passive voice. Lebih bagus pakai passive voice. Terus use of technical terms and language relevant to the subject. Pakai istilah-istilah yang biasanya memang digunakan untuk menjelaskan si fenomena tersebut. Misalnya kalau kita membahas tentang teks eksplanasinya tentang kesehatan, ya di teks itu mungkin kita akan nemu banyak kata-kata yang hanya kita ketahui untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, seperti itu. Terus conjunctions should be used to make connections like and, but, etc. Nah conjunctions ini juga materi kelas 10 ya, misalkan link juga videonya di card kanan atas dan description box kalau kalian mau cek. Jadi conjunctions itu kata penghubung satu dengan yang lain. Misalnya ada dua kejadian, kalian menghubungkan pakai kata and, atau kejadian yang berlawanan mau dihubungkan dengan but, itu juga boleh. Sama gives a detailed description to create a rich meaning. Nah ini penting sekali. Jadi teks eksplanasi itu harus penjelasannya dijabarkan dengan detail. Kenapa? Ya supaya bisa dipahami, supaya maksudnya itu jelas gitu. Apalagi yang menjelaskan tentang kalau yang menjelaskan tentang how gitu ya, itu kita jadi tahu langkah-langkahnya, urutannya seperti apa, dan misal di step 1 yang terjadi apa, kenapa harus dilalui dulu step 1 sebelum masuk ke step 2. Nah itu loh yang penting, kenapa harus penjelasannya detail. Bahas definisi udah, language features udah, generic structure juga udah, social function juga udah. Sekarang saatnya kita lihat contoh dari teks eksplanasi. Seperti apa ya contohnya? Well, ini kita ada contoh teks eksplanasi tentang volcanoes atau gunung berapi. Nah, di sini kita akan bahas tentang how volcanoes are formed, bagaimana terbentuknya gunung vulkanik gitu ya, gunung berapi. Ini kita mau menjawab pertanyaan how. Di judulnya pun sudah mengindikasikan ini akan jawab how. Kita lihat yuk teksnya sama-sama. Have you ever wondered how volcanoes are formed? A volcano is a vent or an opening on the Earth's surface which allows molten rock called magma, volcanic ash, and gas to escape out onto its surface. Kita artiin dulu ya sampai sini. Introduction-nya, part introduction pembukaannya atau general statement-nya itu berupa pertanyaan, yaitu have you ever wondered how volcanoes are formed? Apakah kalian pernah bertanya-tanya gimana sih terbentuknya gunung vulkanik, gunung berapi? Nah, di opening statement-nya itu atau pembukaannya disebut ini, a volcano is a vent.
or an opening on the Earth's surface which allows molten rock called magma or volcanic ash and gas to escape out onto its surface. Maksudnya adalah gunung vulkanik, gunung berapi gitu ya, adalah a vent. Apa itu a vent? Nah, ini banyak banget yang sering tanya, Miss gimana sih menambah kosakata biar kita kalau baca-bacaan bisa paham maksudnya tanpa harus tahu every single word yang ada di bacaan tersebut. Ini bisa jadi salah satu triknya. Kata event sendiri kalian itu bisa tahu artinya apa dengan melihat kalimat sebelumnya, yaitu ini or. Di sini ada kata or kan, kuncinya adalah di sini atau apa. Nah, an opening on the earth surface, pembukaan dari lapisan permukaan bumi. Berarti karena ini dihubungkan dengan or, itu kan artinya sama kan. Jadi event itu bisa kita artikan berarti kayak lubang gitu loh, yang tempat keluarnya magma. Dari mana kita tahu tempat keluarnya magma? Masih ada lanjutannya ya. Which allows molten rock called magma. Nah, ini yang allows ini membolehkan lah ya, itunya bisa lah maksudnya di sini. Bisa molten rock. Molten rock di sini adalah batu yang mencair yang kita sebut magma. Terus si batu mencair tadi selain bentuknya magma, ada juga volcanic ash, debu vulkanik, dan juga gas. To escape out onto its surface, untuk keluar dari permukaan gitu. Jadi a vent ini tadi, a volcano itu tadi adalah jalan yang harus dilewati, yang dia berupa ada di permukaan bumi untuk mencapai permukaan bumi gitu ya. Yang jalan di jalanan tersebut apa? Magma, volcanic ash, sama gas, seperti itu. Terus kita bahas lagi ke paragraf selanjutnya dulu. Volcanoes are formed whenever there is a crack in the crust of the earth. A tube-like passage connects a chamber of magma or molten rock at the center of the earth to the earth crust. Nah, volcano itu terbentuk dimanapun, kapanpun ada crack. Crack itu pecahan ya. Bukan pecahan sih, apa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Retakan gitu. Retakan yang ada di crust of the earth, yang ada di di kulit bumi gitu loh, lapisan terluarnya gitu. Kalau pecah-pecah, nah itu namanya crust. Nah, a tube-like passage connects a chamber of magma. Nah, a tube-like passage, jadi ada bentuk tube tuh mirip-mirip kayak tabung gitu, yang panjang tapi kecil. Like a passage, nah ini tubenya bentuknya like a passage. Passage di sini maksudnya apa? Passage di sini maksudnya gang. Jadi gang sempit yang kecil gitu loh. Jalur kecil, ya, yang connects a chamber of magma, yang menghubungkan a chamber of magma, ruangan yang isinya magma ya, at the center of the earth to the earth crust, yang menghubungkan si magma itu yang ada di dalam bumi, permukaan bumi, untuk keluar tadi ke kulit buminya. Jadi dia ada di dalam gunung berapi. Terus karena ada passage ini tadi, si magmanya ini jalan melalui si passage ini untuk keluar ke permukaan bumi. Seperti itu. When the pressure builds up in the chamber, the magma, gases, and ash are pushed up through to the top of the tube on the earth's surface, known as vent. Ketika ada pressure, ada tekanan yang sangat kuat, tekanan yang ada di chamber ini tadi, yang ada di dalam perut bumi, yang ruangannya tadi isinya magma, ditekan, ada tekanan yang kuat, magma, gas, dan juga debu vulkanik itu tadi terdoronglah mereka keluar sampai ke puncak permukaan bumi yang tadi kita sebut sebagai vent, atau makanya letusannya itu lewat si vent itu keluarnya. The red hot magma that escapes to flow over the earth's surface is called lava, which when cooled forms into rocks. The red hot magma itu warnanya merah, panas lagi. Ini adjektif ya, kata-kata sifat. Yang keluar tadi, keluar ke permukaan bumi, begitu keluar itu namanya berubah jadi lava. Nah, lava ini tadi ketika sudah dingin, dia akan membentuk yang namanya bebatuan.
Batu-batu itu terbentuknya dari ya si magma yang keluar yang disebut lava, terus ketika dingin membentuk jadi batu. In fact, the mountains we see today are nothing but solidified lava from previously erupted volcanoes. Jadi, sebenarnya gunung-gunung yang kita lihat sekarang itu adalah lava yang solidified, yang memadat. Yang dulunya itu juga bentuknya ya kasusnya sama kayak vulkanik gini yang erupsi. Jadi ya dulunya juga ada magma yang keluar yang terjadi letusan terus membentuk gunung-gunung baru kayak gitu. Nah, setelah membaca teks ini, kita bisa lihat di bagian structure dulu. Bagian ini, bagian pertanyaan doang ini kita sebut introduction, pembukaan. Sedangkan paragraf yang pertama itu tentang pengenalan awal tentang apa sih vulkanik itu, apa sih what is volcanoes. Nah, itu ada di bagian opening statement atau general statement juga boleh nyebutnya. Terus, nah disinilah poin pentingnya yaitu eksplanasinya. Di sini dijelaskan bahwa gimana sih pertamanya si volcano ini jalurnya itu di sequence pertama, explanation sequence pertama. Kemudian karena ada tekanan di dalam perut bumi itu termasuk ke explanation sequence kedua. Terus di sini dijelaskan tadi setelah meletus keluarlah lava, habis itu terbentuk batu. Nah, itu ke explanation sequence yang ketiga. Kemudian kebetulan di teks ini kita punya conclusion. Conclusionnya adalah tadi mountains yang ada saat ini itu adalah solidified magma dari previous eruptions of volcanoes. Itu termasuk ke kesimpulan. Di teks ini kita bisa lihat juga berbagai linguistic features-nya ya. Pertama misalnya menggunakan simple present tense dengan kata is. Terus di sini ada form ini nanti pasif ya maksudnya ya. Ini is lagi dan lain sebagainya. Connects ada s-nya itu juga menunjukkan kalau ini pakai simple present tense. Terus menggunakan technical terms, istilah-istilah teknis. Misalnya kata magma. Ya, kita harus tahu definisi magma itu apa. Oh, ternyata kalau di geografi definisi magma seperti ini. Volcanic ash itu definisinya seperti apa, kayak gitu. Terus action verbs. Nah, action verbs itu ingat ya, kata kerja yang melakukan sesuatu yang bisa kita tahu dia sedang mengerjakan sesuatu. Membangun di sini kan. Terus ada conjunctions juga yaitu and. Nah, terus ada ini kata red hot magma that escape to flow itu termasuk namanya technical language. Kalau ini technical terms cuman kata atau istilahnya doang. Kalau technical language itu lebih ke hampir satu kalimat itu mendefinisikan sesuatu. Nah, itu bedanya ya. Jadi technical language itu istilahnya kayak technical terms yang disusun gitu sampai membentuk suatu kalimat tersendiri. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh teks eksplanasi untuk menjawab how ya. The example really ends today's video. Thanks for having me today, students, and I'll see you soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.